Di suatu malam yang dipenuhi suara guludug beserta kilat yang menandakan mungkin akan hujan, terlihat seorang istri yang gelisah dan belum tidur. Sementara suami tercinta tidur sangat tibra. Saat si istri melihat sebuah laba-laba yang nyantui di dinding dan terdengar suara-suara aneh, si istri yang ketakutan berusaha membangunkan suaminya. Sangat mengejutkan, si suami sudah menghilang. Seakan sudah tahu keberadaan suaminya, si istri menuju ke sebuah ruangan yang berada di lantai atas. Sementara si suami sedang kusuk melihat laptop dengan ekspresi yang cukup mencurigakan. Ternyata si istri mengintip dari sebuah lubang tersembunyi. Setelah melihat kegiatan suaminya itu, dia bergegas menuju ke dapur dan mengambil sesuatu. Si suami yang masih antang bermain laptop dikejutkan oleh si istri yang secara diam-diam masuk ke ruangan tersebut. Tanpa banyak basa-basi, dia langsung menikam si suami tepat di mata kanannya. Film pun dimulai, bray. Film yang berasal dari negeri almarhumah Lady Diana ini bergenre komedi, misteri, psikologi, thriller. Asa berat genre film teh. Untuk baraya yang tidak menyukai horor murni yang menyeramkan, film ini cocok ditonton sambil makan bakso. Ngolok padahal mah ngarah di lajuanan. Si istri bernama Catherine dan si suami bernama Dan. Iya, namanya Dan. Mereka adalah pasangan pasutri yang hidup bahagia dan berkecukupan. Akan tetapi saat Catherine mulai mengandung anak pertama, dia mulai bertingkah aneh. Tingkah anehnya itu disebabkan karena trauma saat masih remaja. Trauma seperti apa yang pernah Catherine alami? Apa alasannya dia sangat emosi jiwa ketika Dan suaminya melihat sesuatu di laptop, sehingga dia memutuskan untuk membunuh suaminya itu? Ayo kita lanjutkan makan sop ilernya. Si suami yang sudah jadi bugang, agar tidak terlalu seram, kepalanya ditutupi oleh handuk berwarna pink. Dengan susah payah, Catherine memasukkan jasad Dan ke lemari. Saat pagi, Catherine yang sedang santai di atas mesin cuci sambil membaca buku dan ngemil kue, udah menghabisi suami, tapi bisa tenang kayak gitu. GG parah si Catherine. Dia mendengar bel berbunyi. Ternyata itu adalah Anita. Anita sendiri adalah mantan kekasih Catherine. Penikmat gesekan kue balok geningan. Hubungan mereka berakhir karena Anita meninggalkan Catherine pas lagi sayang-sayangnya. Pasti sakit tuh. Setelah itu, Catherine tobat lalu bertemu dengan Dan yang berprofesi sebagai seorang guru. Obrolan kangen pun berlanjut. Ditemani teh hangat, Catherine memberitahu Anita kalau dia telah membunuh Dan. Catherine pun memberitahu Anita kenapa dia membunuh Dan. Alasannya karena Dan tidak bisa berhenti dari kecanduan nonton bokep. Catherine merasa terhianati karena hal itu. Catherine berusaha tobat dari dunia pergesekan, sementara dia merasa Dan tak mempunyai tekad yang kuat untuk berhenti dari hobi yang memanjakan batang singkongnya itu. Kita kembali saat pertemuan pertama antara Catherine dan Dan. Karena tegenahan diucapkan, mari kita ganti nama Dan menjadi Rubeu alias Guru Bewok. Catherine dan Rubeu berkenalan melalui aplikasi pencari jodoh. Meski baru pertama bertemu, mereka tak canggung untuk mengobrol. Catherine mengaku kepada Rubeu dia tak pernah berkencan dengan seorang pria. Mendengar hal tersebut, Rubeu sedikit kaget sekaligus senang karena mendapatkan calon pasangan yang masih berwarna pink. Padahal mah sudah berkencan antar kue balok. Kembali ke masa sekarang, Catherine memperlihatkan jasad Rubeu yang dia simpan di dalam lemari. Anita yang terkejut langsung moonwalk untuk mengurangi rasa kagetnya. Setelah itu, mereka berjemur seakan tak terjadi sesuatu. Ternyata Anita sama geloknya. Catherine meminta Anita untuk membeli gergaji besi, kantong sampah, pemutih, dan sabun untuk persiapan memutilasi jasad Rubeu. Dan Catherine menyuruh Anita agar dia tak dicurigai oleh warga karena memang dia cukup dikenal oleh warga setempat. Entah apa alasannya, saat Catherine melihat laba-laba, dia langsung menginjak hewan yang tak berdosa itu.
Setelah dengan susah payah memindahkan jasad suaminya ke lantai bawah, kita kembali ke masa lalu saat Catherine masih ABG. Catherine berada di sebuah ruangan interogasi bersama mamahnya dan seorang dokter yang bernama Dr. Charmin. Terlihat hubungan yang kurang harmonis antara ibu dan anak itu. I'm not a laughing stock, mother. And it's cat fucking Anita the past fucking 8 years. Dari sini juga kita tahu hubungan antara Catherine dan Anita sudah terjadi sejak mereka masih kecil. Saat sedang mengecek barang-barang yang dibeli oleh Anita, tiba-tiba terdengar suara geruda-geruduk. Terkejut dengan hal itu, Catherine pun langsung memeriksanya. Berbekal gergaji pink yang dibeli oleh Anita, Catherine pun membuka pintu. Terlihat jurig si suami yang menyapanya dengan mesra, lalu... Hello, sweetheart. I think you're gonna really like it. Kembali ke masa lalu saat Catherine pertama kali menemukan koleksi film-film tentang reproduksi yang disimpan di laptop Rubeo. Dengan marah dan kecewa, Catherine meminta suaminya itu untuk mengikuti konseling agar sembuh dari hobi buruknya itu. Di masa sekarang, Catherine telah bersiap untuk memutilasi sang suami dengan gergaji pinknya itu. Dimulai dengan memotong tangan, kemudian kaki, diteruskan dengan memotong semua bagian tubuh suaminya, kemudian memasukkannya ke dalam kantong plastik. Saat dia membawa kantong plastik yang penuh dengan tubuh Rubeo, jurig Rubeo kembali menampakkan diri. Listen, Ternyata itu adalah Anita yang sedang menelepon polisi. Catherine marah pada Anita karena berniat untuk melaporkan kejadian yang terjadi kepada kepolisian. This is batshit crazy, Catherine. Seriously, Anita, when did you become so demented? Kemudian mereka pun membakar satu persatu bagian tubuh Rubeo. Kembali ke masa saat Catherine ABG berada di ruangan interogasi, kali ini dia ditemani oleh Anita dan seorang detektif bernama Bu Riz. Catherine memberitahu kepada Bu Riz bahwa dia dan Anita sedang menulis sebuah novel yang berjudul Zebra Girl. Zebra Girl adalah sebuah novel yang menceritakan kemampuan seorang gadis perempuan yang bisa berubah menjadi zebra. Gadis itu menggunakan kekuatannya untuk membunuh sang ayah yang selalu masuk ke dalam kamar saat malam hari. Ternyata judul film ini diambil dari novel tersebut. Novel itu sendiri berdasarkan kejadian yang dialami oleh Catherine. Catherine ABG yang masih original dan berwarna pink telah mengundang hasrat bangsat si ayah. Bukannya menjadi sosok pelindung bagi anaknya, si ayah asuh malah ingin menjadi yang pertama menikmati kecantikan Catherine. See Betsy Spider climbed up again. Catherine yang tak ingin jadi korban atas kebangkaian si ayah, dia pun membunuh si ayah. Terlepas dari benar atau salah kematian si ayah di tangan Catherine, kelakuan menjijikan si ayah sungguh sangat bikin muntah. Hal tersebut Catherine ungkapkan pada Rubeo saat pertama kali mereka bertemu dan Rubeo dapat menerima masa lalu Catherine yang begitu memilukan. Nah, itu baru pria sejati. Singkat cerita, mereka pun menghalalkan hubungan mereka. Masalah mulai datang dan secara perlahan menghancurkan kemesraan mereka. Saat Catherine mulai mengandung, dokter kandungan memberitahu mereka bahwa kemungkinan anak mereka tidak akan terlahir sempurna. Bahkan kemungkinan terburuk adalah anak itu tak akan bisa lahir ke dunia. Dasar dokter sonyaho. Semua analisa dokter itu disebabkan oleh obat-obatan yang Catherine konsumsi untuk menyembuhkan trauma di masa lalu. Karena takut bayi dalam kandungannya tak bertahan, Catherine berhenti meminum obatnya. Akibatnya, Catherine menjadi seorang paranoid, bahkan dia mulai tak percaya dengan suaminya Rubeo. Bahkan dia sengaja membuat lubang untuk memata-matai kegiatan suaminya itu. Catherine sangat takut trauma masa lalu yang dia alami akan kembali menimpa anaknya kelak jika anaknya perempuan. Karena Rubeo yang masih gemar menonton bokep. Semakin hari, kesehatan mental Catherine semakin memburuk. Dia mulai berhalusinasi dan mendengar bisikan-bisikan goib. Kembali ke masa sekarang, Catherine yang mulai dihantui oleh rasa bersalah, mencoba untuk membenarkan semua tindakan yang telah dia lakukan dengan cara membaca akhir novel yang dia tulis. Dia sangat yakin akhir dari novel itu berakhir bahagia.
Akan tetapi, novel itu berakhir menyedihkan. Tak terima dengan ending yang dia buat sendiri, Catherine kembali membela dirinya sendiri dengan berpikir bahwa Rubeo pantas untuk mati. Karena suaminya itu 11-12 dengan si ayah yang telah merusak hidupnya. Untuk membuktikan pikirannya itu, Catherine pergi ke ruangan milik Rubeo. Saat dia melihat laptop suaminya, What is it? Oh, shit. ternyata selama ini Rubeo hanya melihat-lihat perlengkapan bayi untuk menyambut kelahiran anak mereka. Wow, mantap. Syok dengan hal itu, Catherine menuju kamar bayi mereka. Kemudian terlihatlah beberapa barang yang telah dibeli oleh suaminya. Dengan penuh penyesalan, Catherine hanya bisa kaduhung dan hanyelu. Tak lama kemudian, polisi pun datang, sementara Anita entah pergi kemana. Film pun tamat, bray. Just one of nature's mistakes. Sungguh ending yang menyedihkan. Catherine yang menjadi korban kebangkean ayahnya sendiri mencoba untuk move on dengan membangun sebuah keluarga yang harmonis, tapi apa mau dikata, trauma yang dia alami terlalu dalam dan pedih. Pada akhirnya dia sendiri yang menghancurkan impiannya itu dengan membunuh suami tercinta karena takut hobi ngabokepnya itu bisa membahayakan anaknya kelak. Catherine gak mau kalau kelak anaknya perempuan harus mengalami hal yang sama seperti dirinya. Padahal suaminya sudah tobat dari hobi haramnya itu. Depresi dan trauma yang dia alami membuat dia menjadi paranoid. Kasihan juga Teh Catherine. Padahal penjahat sesungguhnya adalah si ayah bangsat. Dan Anita sebenarnya hanya kepribadian Catherine yang lain. Untuk ngabubungah diri sendiri, Catherine menciptakan karakter Anita untuk dijadikan teman curhat sekaligus teman gesek kue balok bersama. Karena perbuatan ayahnya, Catherine jadi trauma kepada laki-laki. Itu hanya teori saya aja sih. Karena dalam filmnya sendiri, hal itu tidak dijelaskan dan masih abu-abu. Bagaimana menurut kalian? Kalau ada teori yang lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sebenarnya banyak pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini. Tapi saya hanya akan menyampaikan pesan yang paling menghujam ke dalam jiwa para lelaki. Sedangkan pesan yang lain silahkan pikirkan sendiri. Hehehe. Pesannya adalah stoplah nonton bokep. Saya Es, mencintai dan menyakiti. Sampurasun.